diundang dalam rangka pengawasan malam Jumat kalau kebenaran digeser waktu tempat ini pagi anda sing biasanya ini al-Muqarrabin diberikan itu sampai ada jadi pagi anda ya sekali-kali dari tempat di kok digeser. Kangge si pengpuniki materinya adalah sebagaimana Bapak Haji Hanan BPL Terus ngaran PR maya kudu di kerjakan boten pajanan waqala Kiai Matan Jubat Alif Matan Jubat waqala ulama awal wajibin alal insani ma'rifatul ilahi istiqad. Pertama kali wong wajib belajar iku ngeweruhi ning pangeran lawan seyakin-yakin kudu ma'rifat ning pangeran ma'rifatul ilahi. Kok klaim kalimat yang ilah kudu ma'rifatullah orang menggolafat Allah menggolafat ilah karena khitab itu adalah ning wong sing durung kenal sing durung weruh ning Allah jadi disebutnya kepengeran. Ilah itu sesembahan. Lamun wis kenal ya berarti ya pengerannya siapa? Allah. Jadi pertama kali wong wajib belajar itu adalah tauhid, nuruti pangeran, pahanan. Sedulurnya belajar lian-liane. Karena waktu Kanjeng Nabi waktu ngislamkan wong Mekah kabeh Quraisy itu nanggone ya ayuhan nas ubudu. Berarti kalimatnya nas, ya ayuhan nas. Ya manusia-manusia, itu ya ayuhan mu'minun. Itu ya ayyuhalladzina amanu ayuhan nas, jadi masuk umum sih Pak. Nah karena kula-kula niki sampun diislamaken secara wong tua semenjak alit semenjak keruhun. Jadi Islam itu dunia Islam keyakinan pribadi Islam keturunan masih. Iya, ngaku pangerannya jereh masih. Ya. Sedang ta'alif ma'rifat ning Allah itu al-atanafi bahasa Jawa ngeweruhi ning Allah itu adalah idrakun jazimun bihaitsu laisa ma'ahu taraddudun muwaffiqun lil waqi' nasyi'un an dalilin. Jadi idrakun jazimun penemuan atau pengetahuan yang pasti, paten. Sing ora anak rasa keraguan-keraguan maning, jadi yakin bener. Cocok lawan kang anak, bukti-bukti kang anak. Lamun ditakoni nasyi'un an dalil, pasti matu dalile lamun ditakoni. Konon ku pahanan. Lamun pahanan iku bener wis ma'rifat ning Allah. Itu pahanan iku wis idrak. Idrak kang jazim. Wis penemuan kang pasti. Peruh kelawan pasti. Sing ora ana keraguan-keraguan. Dan apabila ditanya pasti muncul dalil. Wong pelajaran ini lamun diajak belajar ngendiyane durung pas Pak. Pengen tauhid bae. Nah, siki dijumponi dan tauhid.
Makanya ulama-ulama nyusun ilmu tauhid itu sifat-sifat Allah itu ada 20. Wujud, idam, baqo, mukhalafatul hawadisi. Jadi sifat Allah kang wajib iku ana 20, lamun digelati ning Quran lan hadis mau mendak. Sifat 20 laka. Lamun pahajahanan al-glati dalil Quran ning hadis sifat 20 ku moal mendak kang budak karyawan. Itu moal ulama. Nah, ulama itu ngerunyani kita wong. Jadi diolah mana itu sifat tauhidku. Nah, jadilah sifat 20. Nah, lamun kita uang itu paham nih sifat 20, berarti paham tauhid, Quran paham. Jadi konten kok Pak Jana. Jadi ulama itu apik di sepelekan kenapa? Kita bisa nih bismillah oleh ulama, bisa nih sholat oleh ulama, duduk oleh kanjeng Nabi duduk, sebab lahirnya ke zaman seiki, belum pernah pentakar kanjeng Nabi, pentakar ulama kiai. Jadi sholat kita harus seperti kanjeng Nabi, sholat kita seperti ulama, guru gitu. Jadi Pak Jandang, sallu kama ra'aitumuni usolli. Hadisnya kan bang, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Nah kita belum pernah bilang kanjeng Nabi. Kita nggak bilang ke guru kita sholat orang. Gurunya jari gurunya mana jari gurunya sama kanjeng Nabi. Jadi lamun uang sering cekcok masalah bab sholat karena ngatakan dalilnya sallu kama ra'aitumuni usolli, itu uang alat suhu lah mau dikesin ngelangkahi ulama apa atau pendakar dan sebagainya itu tuh. Sifat 20 itu pertama wujud, nomor orok idam, nomor telu bako, nomor 4 ia muhubi nafsihi, nomor 5 mukhalafatul habadisi ia muhubi nafsihi, wahdaniyat, kudrat, irodat, ilmu, hayat sampai pada 20 kan. Mudah-mudahan Pak Haji Hanan harus hafal sifat 20 ya, apa termasuk yang artinya apa Pak? Wujud artinya apa? Ada idam dikit dahulu, imin bakok akal. Pada anda nggak embek mulikin ya topiknya gitu. Kenapa jalan macam bagi waktu ini? Mukhalafatul hawadits artinya berbeda dengan makhluknya, dengan hawadits. Ia muhubi nafsihi artinya berdiri sendiri, ane dewek. Wahdaniyat artinya siji. Allah itu ada siji, tunggal. Wujud itu artinya ana apa enggak? Pahanan. Allah itu ana. Anan Allah itu idam, dikit. Si ibu bener tak Allah itu ana pahanan. Sikat takut kita. Si pahanan. Betulkah Allah itu ada? Kau jawab. Sebab apa alam ini didadekakan bukti anane Allah? Jawabannya sederhana. Sebab oli gawene. Sebab oli gawene.
yang membuatnya. Mual mungkin anak gegawean lah kasih ngegawe. Jadi gegawean ikulah dijadikan bukti anak sih ngegawe. Ya kan? Ada yang membuat Ciptaannya. Sebab apa alam iki dijadikan bukti anak Allah? Ya sebab ciptaannya. Ciptaannya itulah sebagai bukti adanya yang menciptakan. Sederhana. Bukan ada yang menciptakan, ciptaannya. Gaweanane, kegaweanane. Sebab apa alam ini dijadikan bukti anak Allah? Ya sebab gaweanane. Apa sebab kegawean sebab dijadikan bukti? Ya sebab mau mungkin anak kegawean lamun kasih gawe konon ku. Jadi tertib jawaban beruntut. Bukan kegawean pasti anak sudah. Lamun singa gawe iki ke pajak Anda, berat pajak Anda mana wong? Buktinya anak kegawean. Kemudian sifat yang keroro itu idam. Idam itu Allah anaknya dikit dikit Allah itu bila tidak, bila ibtidah orang anak kawitanane. Dikit Allah itu laka kawitanane, la awwalalah wala akhiralah. Dahulunya Allah itu tidak ada permulaannya. Manusia yang paling dikit itu adalah Nabi Adam, ya kan? Tapi Nabi Adam anak kawitanan, anak permulaan, asalnya laka dikit, kemudian anak. Oh, Ari Allah mah dikit itu laka kawitanan, laka permulaan, laka awalnya, laka singawali. Ari Nabi Adam mah dikit manusia itu anak singawali. Awalnya apa? Laka dikit. Luasa. Jadi anane Nabi Adam itu didikiti kelawan laka. Ari anan dikiti Allah mah ora didikiti kelawan laka. Jadi koran Bu, Pak Anas. Jadi kesimpulan aneh, kullu ma siwallahi alamun. Setiap selain Allah, selain daripada Allah itu adalah alam. Malaikat alam, nabi alam, surga neraka alam, langit bumi manusia alam, kabeh selain Allah itu alam. Wa kullu alamin hadisun. Setiap alam itu hadis barang anyar. Setiap alam itu barang anyar. Sing arane anyar itu asalnya lah kedikit. Kemudian jol anak itu sebenarnya barang anyar, barang baru, sebutnya khawatir. Wa kullu hadithin mutaghayyirun. Tiap-tiap barang anyar itu berubah. Pak Haji Maftuhi asalnya bayi no lembek, kemudian akas. Setelah akas wadeng ngone, nah tewat krepot gering mati, berubah. Pahanan mau pengen buka kan itu pahanan. Itu ganteng. Duduran dan manis sudah pahanan buka.
Barang suwe-suwe berubah meot. Tapi masih ganteng. Masih ada sisanya masih. Langit berubah, bumi berubah, kabeh galak berubah. Pokoknya setiap barang anyar pasti berubah. Wa kullu mutaghayyirin ajizun. Setiap yang berubah itu apes. Setiap yang berubah pasti apes. Orang kuasa, orang kekuatan, orang bisa apa-apa. Pertanyaannya, malaikat apa sorak? Ya Mas Dani, apa? Syekh Abdul Qadir Jailani apa sorak? Warwani. Nabi Muhammad apa sorak? Jawab. Warwani. Apes. Setiap selain Allah itu alam, setiap alam itu hadis. Barang anyar. Setiap barang anyar itu berubah. Setiap sing berubah apes. Malaikat, nabi, wali, apes kabeh. Orang bisa apa? Siapa sing wani ngarani bahwa nabi itu ora apes? Musyrik. Malaikat ada apes. Wali Syamsul Qadir apes. Yakin orang itu Mas Dani? Selain Allah itu apes. Yakin ya? Apes kan artinya Orang bisa apa-apa. Oh, Orang duwe kekuatan, orang duwe daya, la haula wala quwata. mau kan sial doang dulu. Weh, Ya kan apes ya. Anu makna ganda. apes iku lelawanane kudrat. Kudrat itu maknanya kuasa, lelawanan apes. Berarti sing duwe kudrat iku hanya Allah. Sing kudrat iku hanya Allah. Selain Allah apes. Ajuzub. Yakin orang? Benar? Benar? Lah mau dikira Lamun tah yakin bahwa selain Allah itu apes, kelemen ngejaluk selamat Syaikhul Qadir. Yo, setiap keguman dan selamat bahkan Syekh jaluk Syaikhul Qadir. Terus lamun tenang bahaya ngejaluk tolong Syaikhul Qadir. Ini masih berlaku di masyarakat. Terus penting Syaikhul Qadir mah. Ning jin bisa. Yo, daerah apes, tapi kalian dijaluki. Iki pun selamat. Nah, kira-kira lamun anak wong ngejejaluk tolong ning wong sing apes. Keliru wong. Ngejaluk tolong iku maknane ana loro. Ana sing ngejaluk tolong secara hubungan manusia karo manusia. Nah, maka sing dijaluk iku sing sewajare, sing sekira-kira manusia itu bisa. Dingene bisa karo Allah. Jaluk tolong pangbantonane anu ngangkataken iki. Nah, manusia bisa. Sebab manusia dingene kuasa karo Allah. Bi qadirona. Tolong sing cukup takkan kah? Bisa. Ya, artinya ada wilayah-wilayah yang untuk makhluk. Allah memberikan kekuasaan pada makhluk, tapi terbatas. Hanya terbatas. Nah, selama kita minta tolong kepada makhluk yang ada kewenangannya di wilayahnya, silakan. Tapi lamun musim jalan ke selamat, bukan wilayah makhluk, wilayah Allah. Menjaluk suki, menjaluk rezeki, wilayah Allah itu. Manusia mau dengan kewenangan. Tapi lah mencet tolong, di sepanduk, tolong Nah, sebatas nyoblos, itu malah. Tolong itu tolong sebatas nyoblos. Manusia gak bisa itu. Dengan bisa kalau Allah. Tapi lah mentolong kunjuk selamat.
salah. Itu wilayah anu kok iku galah biiznillah pada Pak. Lamun orang diizin karo orang bisa nulungi. Senajan nyoblos sebatas nyoblos manusia itu dengan kekuasaan kalau Allah bisa ngangkat tangan, bisa nyoblos, bisa ngedeleng. Iku gak atas izin Allah, orang diizinnya mah ari wali malah para karo Allah, doanya diijabah. Jadi kita ku nyambat, bahasa keren nyambat silah orang. Ya Syamsul Qadir tolong jalukakan kita ki, insya Allah. Jadi ku pelantara. Ya, ku pelantara. Lamun kita langsung ning Allah, orang dijabah. Lamun lewat Syamsul Qadir, mati dijabah. Bahkan akeh uang madakakan kayak seperti kita pengen ketemu presiden. Lamun orang lewat protokol ring-ring susah. Orang ketemu. Nah, apakah pantas Allah dipadakan ke presiden? Sedangkan Allah weruh sedurung winara, Allah iku maha pencipta, sekabeh ciptaannya yang punya hak prerogatif, sementara presiden itu adalah makhluk, akeh orang weruh. Wajar lamun presiden kudu melalui ring karena khawatir bukan bahaya, bukan apa-apa. Tapi Allah maha segala-galanya. Jadi apik dipadakakan kayak seperti kita pengen presiden aja. Nah, lamun tah Allah iku ngijabah permintaan hambane harus lewat Syamsul Qadir atau harus lewat wali-wali lainnya, berarti Allah itu terintervensi, tidak punya hak prerogatif. Apes maning bae Allah, bertentangan kalau sifat iradah. Allah ngijabah nih permintaan hambanya harus ada rekomendasi dari wali. Berarti orang itu hak prerogatif. Ramen dengan ayat ud'uni astajib lakum. Allah mengabulkan doa seseorang itu bukan karena taatnya, bukan karena ketakwaannya. Ya karena Allah itu punya sifatnya Hanan. Hanan, Manan, Wadud itu sifat Allah. Maha pemberi. Al-Muqti, Maha pemberi. Di surat At-Taubah mengatakan, jangankan wali, Nabi Muhammad memohonkan ampun, minta ampunan untuk orang yang meninggal sampai 70 kali Allah tidak mengampuni. Nabi Muhammad itu. Jangankan wali, jangankan kita orang. Berarti Allah menandakan Allah itu punya hak prerogatif. Kalau Allah tidak mau, ya tidak. Siapapun. Istaghfir lahum aulam tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum. Tuh. Muhammad, mohonkanlah ampun untuk orang meninggal itu. Atau tidak, atau kamu memohonkan ampun 70 kali kepada orang itu, aku tidak akan mengampuni. Karena apa? Karena dia telah kafir kepadaku. Nabi yang memintakan, tidak ada ampun. Apalagi wali. Tuh. Berarti Allah tidak bisa diperintah. Intinya Allah punya hak prerogatif. Kurang Sunda maha aing. Nah sekarang kita orang berdosa. Kemudian kita minta kepada wali suruh ngedoain kita. Karena doa wali dijabah.
Yang minta tuh, yang punya hajat tuh saya, manusia yang banyak dosa. Allah Maha tahu. Nah, pertama, apakah walinya mau mendoakan? Kalaupun mau, alamnya sudah beda. Alamnya sudah alam barzakh. Nah, walaupun memintakan berdoa, orang yang sudah di alam barzakh itu sudah tidak ada qabul. Karena alam barzakh itu adalah alam jazaa, bukan alam amal. Jadi sangat terbalik kalau kita minta didoakan sama orang yang meninggal, walaupun itu wali. Ada juga kita yang masih hidup mendoakan orang yang meninggal, walaupun wali, walaupun nabi. Seperti dia baca sholawat, sholawat itu kan doa. Nabi Muhammad baca sholawat didoain oleh kita, padahal udah dijamin masuk surga. Nah, efeknya kembali ke kita lagi, karena kita masih hidup di dunia, alamnya alam amal. Kalau alam barzakh itu alam jaza, alam pembalasan. Walaupun di sana di alam barzakh katanya banyak para wali itu yang baca Quran saja, yang sholat saja, itu bukan mencari pahala di sana. Dia mencari kenikmatan. Walaupun berdoa itu mencari kenikmatan, bukan mencari bukan. Waduh, Pak Hanan, kalau orang yang sudah meninggal doanya masih dikabul, kayaknya yang sudah meninggal itu pasti minta hidup lagi. Ya Allah, kita kepet urip paning dunya oleh sebulan bae sesuai arep tobat kita iki. Kalau masih dikabul pasti banyaknya hidup lagi. Tentu para wali-wali juga sama, akan minta kepada Allah, ya Allah saya itu minta hidup di dunia lagi, karena anak cucu saya banyak yang keliru nih. Saya pengen melurus-luruskan nih amanah-amanah nih. Saya minta kembali lagi ke dunia untuk sementara, seminggu aja. Kayaknya masih banyak yang hidup lagi. Kalau di alam barzakh itu doa itu masih dikabul oleh Allah. Itu, maka dari itu kita selaku orang hidup jangan sekali-kali minta kepada orang yang sudah meninggal, akan tapi kita harus mendoakan orang yang meninggal. Kelemen sira nyambat-nyambat ning wong, kelemen orang ngejalupin kita langsung. Bapak dira, sing sugih bapak dira, sing duwe bapak dira, sira anak kita. Kelemen sira ngomong-ngomong wong, ada perlu ngomong ke langsung ning bapak. Kan kira-kira konon. Lah sehingga Allah kabeh iki hambane Allah kabeh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Saya lebih dekat daripada otot lehermu, jar Allah. Ning sakabeh. Ning paji maftuhi Allah parek. Ning paji anda Allah parek. Karena oli gawene hambane kabeh. Wa idza sa'alaka ibadi terus ya kok anni fa inni qarib. Muhammad lamun ana wong tetakon tentang isun jar Allah waran fa inni qarib, maka sedaya isun parek ning pandang parek ning paji waktu ki parek ning kabeh parek aja nganggap ado karena hamba isun kabeh. Uji budak watat da'i idza da'an, ngaijabah isun ing doane wong kang doa apabila wong doa. Ngegai isun ing jalukane wong kang njaluk tatkalane wong njaluk. Nah, tatkalane wong iku njaluk. Fal yastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudu. Maka becik ijabah ko perintah isun ko lakonane ku pandang. Aja pilpol. Dijalukan mening Allah ben digawe bae, tapi perintah Allah mau relok. Nah, konon ku wal yu'minu bi iman sirane kita. Iman sing percaya kita ke duwe segala-gala. La'allahum yarsudun supaya uwong-uwongku pada cerdas otaknya. Aja ngangkung isun iku apa ku apes.
tanpa wali, tanpa anu, isu orang ijabah aja cengang nganggap mengkono. Allah itu adalah pertama wilayah Allah, manusia langsung kuasa, iku selamat, nyelametaken, ngewarasaken, ya, mateni, oh, ngiri rezeki, menangan Allah kok, hidayah, ilmu, menangan Allah. Rezeki, hidayah, ilmu, kemudian selamat, menangan Allah. Ari pecis mah, itu kewenangan manusia. Kita ngejaluk pecis ini manusia wajar. Pandang gitu kan pecis untuk rokok. Kira aku njaluk Allah kan kononku. Ya Allah juk-jukin untuk rokok. Nah, itu wilayah manusia, nganter berobat rumah sakit, nangekakan motor, ngegotokakan itu wilayah manusia kok. Adapun waras, mereka Allah. Tolong masih itu waras, manusia misalnya. Oh, karena waras mah Allah. Namun juk tambah mau apa manusia, wilayah makhluk kok. Besar tadi. Yang namanya hukuman Allah, azab Allah itu untuk umatnya Nabi Muhammad itu tidak segera, kecuali nabi-nabi sebelumnya. Hukuman itu langsung segera. Ada yang jadi kera, tirodatan khosiin, di Qurannya itu ada. Ada yang dihujani batu. Nabi-nabi sebelumnya itu langsung. Begitu umat manusia itu pada maksiat langsung dihukum oleh Allah. Termasuk Nabi Nuh dikasih kerem. Nah, ketika zaman Nabi Muhammad itu ditunda, tidak langsung azab itu diturunkan. Nah, umatnya Nabi Muhammad itu dari mulai sahabat, wali sampai kita orang. Itu kalau masalah hukuman. Jadi tidak ada yang sensitif atau tidak ada yang tidak sensitif. Memang itu ditunda oleh sama. Kalau perbuatan A pasti dosanya A, perbuatan B dosanya B. Ya pakai itu wali apa guru kita. Hanya saja yang dimaksud sensitif di situ, wali itu dia merasakan sedikit berbuat dosa pun merasa besar. Penyesalannya luar biasa. Apalagi tingkat muqarrabin, orang-orang muqarrabin. Tidak ingat kepada Allah 1 menit saja, merasa berdosa. Itu aja tuh sensitifnya tuh. Merasa berdosa gitu. Bukan hukumannya. Nah, berbeda dengan kita orang. Udah berbuat dosa besar nggak merasa punya dosa. Kalau para wali berbuat dosa sekecil apapun merasa berbuat dosa. Langsung istighfar. Astagfirullah. Kita itu orang zikir kalau lali. Itu. Kalau kita masalah lali mau setiap dina. Iya. Pogo ngedelang wadon nyakanya kerabuang orang ras berdosa aja. Oh, itu maksud sensitif. Mengkononku. Bukan masalah hukumannya. Bukan. Nah, itu ada yang muqarrabin, tidak zikir saja dalam 1 detik itu merasa bersalah. Lamun kita orang zikir seminggu orang rasa bersalah. Iya kan pandang? Lah kamu gak ning urusan amal atau ning amal sunnah mah. Orang lakoni sholat sunnah rawatib bisiji wali mah. Waduh, rasanya rugi bener. Bersalah bener. Tapi kita orang lakoni sunnah bukan wajib gak orang lakoni, orang ngerasa dosa. Anjay banget. Kalau zikir itu apa sunnah atau apa? Sunnah. Sunnah. Iya. Terus kaitannya dengan aqimus sholat di zikri? Zikir kan umum. Zikir ku umum. Ana zikir wajib, ana zikir sunnah. Tapi lamun wis sholat melalui sholat, itu wajib. Sholat 5 waktu. Nah, sholat itu maknanya adalah zikir. Aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat karena ingat ning isun. Jadi lamun sholat orang ingat ning Allah alias ingat ning pasarau, iku anane dudu sholat. Oh.
Oh, jadi itu hanya fokus pada sholat. Sholat, wis diatur Selain kalau itu enggak. ya. Nah zikir itu akeh, maca Tapi, Quran zikir, iya, zikir. ya. Terus Enggak masuk ada ke zikir situ. hati. Nggak masuk ke situ kan? Enggak. Baca Quran, yang kita bilang subhanallah, itu kan salah satu, itu bagian dari zikir. Bagian zikir itu zikir, baca Quran zikir. La ilaha illallah barusan tadi zikir. Cukup ingat bae ning Allah ning ati zikir mancingnya. Kan umum zikir mah. Umum. Nah, ada zikir sing wajib yaiku sing kaitan karo salat 5 waktu wajib kan kok. Iku zikir wajib barane ning sejeron salat. Karena wajibnya kegawe ning salat. Terus zikir wajib dalam sholat, misalnya, Salat itu zikir. Dari mulai baca bismillah. Baca bismillah zikir kan? ya hampir semua zikir. Iya kan? Baca takbir. Ah, Zikir. Dari awal sampai akhir zikir. Iku sholatku. Sholat iku jeronane zikir. Rohe sholat iku zikir. Jadi setiap sholat pasti dikir. Tapi Iya. setiap dikir belum tentu sholat. Kan gitu kan? Ya, orang gua kayak zikir. Cuman ana zikir-zikir sing wajib. Iku sholat. Sing kaitannya karo wajiban, perintah Allah sing wajib itu wajib deh. Di luar sholat, zikir, orang wajib. Jadi mimba bima layak timul wajibu illa bihi fahuwa wajibu. Sesuatu yang tidak bisa sempurna dengan wajib, maka sesuatu itu jadinya wajib. Sesuatu yang tidak sempurna, yang tidak bisa menyempurnakan yang wajib kecuali dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu hukumnya wajib. Seperti wudu, lamun orang zikir, orang sempurna wudune. Bisa sempurna wudune, wudu kan wajib ke. Lamun orang zikir, orang sempurna wudune. Bisa sempurna wudu zikir, maka zikir nih wudu itu hukumnya wajib. Maksudnya doa. Doa. Ya doa aku zikir. Pokoknya masih kaitannya ingat nih Allah dipikir. Zikir itu ingat nih Allah. Anak kalian ingat doang jero ati, anak kalian sembari disebut. Cangkem milu. Anak kalian sembari cangkem milu, ati milu, badannya milu, kayak suruh sholat. Wali kan sifatnya tidak maksum, tapi makbul. Wali itu makbul. Kalau Nabi maksum. Bukannya wali itu tidak pernah maksiat. Hanya wali itu begitu melakukan maksiat, dia segera bertobat. Gitu. Berbeda dengan bukan wali, kayak kita orang. Begitu maksiat, kenakan. Itu dong beda kok. Bukan masalah teguran, bukan. Karena nafsunya apa? Nafsunya sudah mutmainnah, wali. Sudah di atas mutmainnah. Begitu dia melakukan kesalahan, langsung segera waktu itu bertobat. Wali itu mutakin, orang mutakin, orang yang bertakwa. Takwa itu adalah takut. Kalau orang takut kepada Allah, kesalahan sedikit pun menyesalnya beneran. Kalau kita bukan orang takut kepada Allah, nantang. Kalau hukum fikih berbeda pendapat dibolehkan, itu rahmat. Nah, akan tapi berbeda pendapatnya itu harus sama dengan salah satu mazhab yang 4 itu. Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi. Kalau keluar pendapatnya dari orang 4 itu udah salah. terus kalau yang 4 yang berbeda pendapat, Nah, yang 4 ini memang berbeda pendapat. Waduh. Nah, tapi itu dibenarkan semua karena berdasarkan Quran dan hadis. Ada dasarnya kuat semua. Tapi kalau kita berbeda dengan 4 itu, dasarnya berarti keluar. Dari keras. Dia yang bongkar. Makanya tidak dibenarkan kalau orang sekarang punya pendapat fikih berbeda dari 4 mazhab itu udah salah. Tapi kalau masih masih sama dengan salah satu mazhab itu masih dibenarkan. Contoh, dari Imam Syafi'i, wong sholat itu wajib baca Fatihah. Orang baca Fatihah batal salat. Senajan iku makmum. ini beda lagi. Iya.
Dari Imam Maliki orang wajib maca Fatihah. Bagi makmum si wajib mengerongokkan imam. 3 madzhab itu sepakat tuh. Sing wajib mengerongokkan imam. Orang wajib maca Fatihah. Imam waladolin, makmum amin. Kemudian imam baca surat. Si makmum orang baca Fatihah ngerongokkan wajib. Menurut madzhab yang 3. Tapi madzhab Syafi'i wajib baca Fatihah. Ngerongokkan orang wajib. Beda pendapat itu. Nah terus maning Imam Syafi'i baca Fatihah itu dari mulai Bismillah. Sing aran Fatihah itu diawali karo Bismillah. Ayat pertama Fatihah itu Bismillah. Dari Imam sing telu Bismillah orang maju Fatihah. Ayat pertama Fatihah itu adalah Alhamdulillah. Makanya lamun di Mekah Bismillah orang krungu. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena bismillah dianggap sunnah. Tapi Imam Syafi'i wajib. Aku beda pendapat. Ya itu terserah. Arab kaya di Mekah tapi bismillah dianggap sunnah, berarti madzhab nih Maliki, Hambali, Hanafi. Namun sing wajib akan bismillah, berarti Syafi'i. Nah, aku beda-beda pendapat. Apa tidak menyalahi? Tidak. Semua itu kuat dalilnya. Jere sing wajibaken baca bismillah ini Fatihah aku. Nah, karena Fatihah itu masuk ayat pertama dari Al-Fatihah. Bismillah kok. Nah, jere sing orang wajibaken bahwa bismillah itu dulu ayat Fatihah karena setiap surat ada bismillah. Kecuali surat Taubat. Setiap surat nah, diawali dengan bismillah. Bismillah mah hanya awal doang. Awal tiap-tiap surat. Tapi terpisah juga bismillah di atas. Kemudian yang mewajibkan baca Fatihah dan yang wajib mendengarkan kedua-duanya itu sama kan? Sama ada dalilnya. Jereh Imam Syafi'i wajib wong salat iku makmum baca Fatihah karena berdasarkan hadis la sholata liman lam taqra'il Fatihatal kitab. La sholata liman lam yaqra'il Fatihatal kitab. Tidak sah salatnya bagi orang yang tidak membaca Fatihah. Berdasarkan hadis. Tapi lamun mazhab yang lain yang wajib mendengarkan wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Dalilnya. Keduanya Quran dalil. Quran, sisi hadis, yang sampai hadis. Nah, wajib atau hebatan Quran dalil. Berarti jarak Quran kan bebet Quran mah. Berarti wis aja maca Fatihah maning wajib merokakan. Karena Quran dalilnya hari Imam Syafi'i mah hadis, kuat. Nah, sing dibalik pinteran Nabi apa pinteran kita? Nabi mengatakan hadis itu adalah penterjemah Quran. Sing ngatengahkan Quran itu hadis. Apakah kanjeng Nabi orang paham nih Quran? Woi, atuh wong wahyu nih. Nah, mual baik kanjeng Nabi ngomongkan la sholata liman lam yaqra'il Fatihatul kitab karena kanjeng Nabi paham Quran. Nah, kesimpulannya bahwa baca Fatihah ini sholat wajib karena berdasarkan hadis. Nah, baca Fatihah orang wajib ning sejoran sholat ning bagi makmum wajib merokakan karena berdasarkan Quran. Sebulan orang itu. Nah, menurut Imam Syafi'i baca Fatihah amrun lil wujub, perintah karena wajib. Lamun ngerongokakan si wajib amrun lil wujub maning. Baca Fatihah amrun lis sunnah lil mandub. Jadi kalau lamun baca Fatihah menurut Imam Syafi'i amrun lil wujub, ngerongokannya amrun lil mandub. Nah, Imam sing li telu kok beda maning. Ngerongokakennya amrun lil wujub, baca Fatihah amrun lil mandub. Dibalik doang. Maka dariku lamun uang berada pendapat selama masih anak
salah siji ning madzhab si papat benar. Tapi lamun wis keluar